Kan semua nabi memang diciptakan termasuk juga Yesus itu kan Oh, nabi. Yesus tidak diciptakan. Sekarang saya tanya, kalau kalau Yesus kan firman. Kalau nabi kan bukan firman. Yesus kan firman, Yohanes 1 ayat 14. Kalau firman diciptakan, dengan apa Allah menciptakan firman? Makanya Yesus itu bukan ciptaan karena dia adalah firman. Logos dalam bahasa Yunani. Ya itu bagi pendapat kakak, tapi kalau bagi Islam kan itu memang utusan kak, karena dia mati kak, mati. Gak ada Tuhan itu yang mati kak. Makan mie kucing. Halo? Ya salam. Ya shalom, silakan, selamat malam. Mau tanya apa? Ya kalau bagi kakak ini percaya adanya hidayah nggak? Hidayah siapa? Ya hidayah, kalau di Islam kan ada hidayah. Kalau kalian percaya nggak hidayah itu ada? Hidayahnya siapa dulu? Enggak, aku nanya kalau di Kristen itu percaya nggak adanya hidayah? Iya, hidayahnya siapa? Hidayahnya ini. Hidayahnya. Yaudah, terus. Saya percaya ada hidayahnya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Saya Kenapa? sudah dapat hidayah. Saya udah dapat hidayah dari Allah yang benar, Allah Sang Bapa melalui Kristus di dalam rohnya. Sebenarnya Tuhan di Kristen itu Yesus atau Allah sih? Tuhan kami itu satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Tuhan kami Tuhan Yesus. Bapa itu adalah sumbernya Yesus. Sama seperti begini. Saya satu nggak? Iya, satu. Satu. Saya punya tubuh nggak? Iya. Saya punya firman nggak? Pikiran nggak? Iya. Saya punya roh nggak? Iya. Tubuh saya manusia nggak? Ya jelas. Nah, firman saya manusia nggak? Ya dari satu kesatuan itu semua. Nah, kalau firman saya manusia, tubuh saya manusia, roh saya roh manusia nggak? Ya, tapi kalau setelah mati Apakah ada 3 manusia? Apakah ada 3 manusia yang kamu lihat? Atau hanya satu? Ya satu. Terus yang dimaksud ya terus yang dimaksud Allah kami itu juga satu. Ya, Tritunggal itu bagaimana? Tritunggal itu tentang bagaimana Allah kami yang satu. Nah, Bapa itu adalah Allah yang esa itu. Nah, Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman nih, pikiran. Selain memiliki pikiran atau firman, dia memiliki roh. Nah, kalau Bapa ini adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Dan firmannya Bapa itulah Yesus. Makanya disebut anak. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia, berarti firman saya pasti manusia dan roh saya pasti manusia, tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah yaitu Yesus, dan rohnya Bapa pastilah Allah yaitu Roh Kudus. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Kamu di dalam agama kamu sebagai Islam, kamu pasti mengenal Allah kamu dari Quran, bukan? Melalui Nabi. Quran kamu adalah firman Allah yang jadi buku, bukan? Iya, perkataan Allah. Oke, kalau Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi buku, maka Yesus adalah firmannya Allah yang menjadi manusia. Begitu. Ya, tapi kan semua nabi memang diciptakan termasuk juga Yesus itu kan nabi. Oh, Yesus tidak diciptakan. Sekarang saya tanya, kalau Yesus kan firman. Kalau nabi kan bukan firman. Yesus kan firman, Yohanes 1 ayat 14.
Kalau firman diciptakan, dengan apa Allah menciptakan firman? Allah kan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman, jadikan ini kun fayakun, jadilah semua. Itu kan oleh firmannya. Kalau dia menciptakan segala sesuatu oleh firmannya, bagaimana mungkin firmannya itu ciptaan? Gitu. Makanya Yesus itu bukan ciptaan, karena dia adalah firman. Logos dalam bahasa Yunani-nya. Ya, itu bagi pendapat kakak. Tapi kalau bagi Islam kan itu memang utusan kak, karena dia mati kak, mati. Nggak ada Tuhan itu yang mati kak. Oh, bukannya Isa itu diserupakan ya? Kamu kok bilang mati ya? Iya kan, Yesus katanya mati, berarti kan bukan Tuhan. Ya dia mati tapi hidup kembali bukan? Yesus hidup kembali nggak? Bangkit nggak dia? Iya, tapi kan dia mati. Iya dia mati tapi hidup kembali. Kamu coba logikakan. Kalau dia mati namun hidup kembali, artinya dia nggak bisa mati. Dia Ya, tidak terus- bisa ditahan kematian. Terus Artinya emang dia berkuasa atas kematian. iya kak, emang dia kekal gitu, jasadnya juga kan membusuk seperti manusia biasa Oh, gitu. nggak membusuk, dia bangkit. Makanya kuburnya kosong. Di mana jasadnya sampai sekarang? Kubur Yesus emang mana sekarang? Ada nggak kuburannya sekarang? Yang ada jasadnya? Berarti kakak mempercayai bahwa Yesus itu Nabi Isa gitu. Oh enggak, Yesus kami bukan Nabi Isa kalian. Nabi Isa kalian tuh beda dengan Yesus kami. Yang pertama, mamanya aja beda. Yang kedua, sukunya aja beda. Yang ketiga, tempat lahirnya aja beda. Nabi Isa kamu lahir di bawah pohon kurma. Ada nggak data sejarahnya? Nggak ada. Yesus kami lahir di kandang domba. Ada nggak data sejarahnya? Kami punya. Jadi kalau kalian menyamakan Nabi Isa di Quran dengan Yesus di Alkitab, kalian sedang melakukan perlawanan yang tidak seimbang. Karena apa? Karena kalian nggak punya data sejarah. Ya kalau Yesus masih hidup sekarang di mana kak? Di mana? Dia di surga. Berarti udah Para mati, rasul- yang namanya di surga itu udah mati kak. Loh, sekarang saya tanya, Tuhan kamu sekarang berada di mana? Di Di surga Ars. bukan? Di Ars. Bukan? Iya, Oke. Dia pernah mati nggak? enggak. Tuhan kekal, nggak pernah mati. Tuhan itu kekal. Di dalam pandangan kamu surga itu apa? Surga tempat kita nanti kalau udah mati, bagi yang ini yang banyak amalnya ke surga, yang banyak dosanya ke neraka gitu. Yang banyak amalnya akan ke surga, yang nggak banyak amalnya pergi ke neraka. Ya, yang banyak dosa di neraka, tapi setelah dosanya selesai dibersihkan ke surga gitu kak. Dibersihkannya pakai apa? Ya masuk neraka dulu. Oke, dosa itu bisa dicuci nggak dengan api? Bisa. Gimana caranya dosa dicuci dengan api? Bukan dengan api aja, dengan siksaan di neraka dulu. Seberapa besar dosanya, setelah habis bersih baru masuk surga gitu. Oke, berarti kamu nanti ke surga dalam keadaan udah gosong. Udah Ya disiksa enggak, dulu. kalau dijadiin baik lagi baru masuk surga gitu. Ada nggak dalilnya? Aku bukan dari pesantren kak, aku tahu dari ustadz. Kamu kalau berbicara seperti itu, kamu harus menunjukkan ke kita. Tapi nggak apa-apa, saya menghargai itu iman kamu. Tapi bagi kami tidak menerima itu. Karena gagasan itu nggak pernah ada dalam iman kami. Dan kamu harus tahu bahwa iman kamu itu datangnya belakangan dari iman kami. Gitu. Dan memang Ya, iman kalian tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi kalau kalian bilang kami menyempurnakan, kami tidak merasa disempurnakan. Karena apa? Kalau kalian menyempurnakan kami, harusnya kalian lebih komplit daripada kami. Tapi ini enggak. Kalian malah meniadakan semua perintah kitab suci kami. Menghilangkan sakramen-sakramen kami. Gitu. Jadi kita tuh enggak pernah sama. Seperti yang saya katakan menyempurnakan tadi. itu bukan berarti semua dipakai gitu kak. Mana yang salah, yang nggak dipakai gitu. Oke, kira-kira apa yang disempurnakan? Ya kakak cukup pelajari kalau kakak pengen tahu Justru tentang karena Islam, belajar. justru karena saya udah belajar, makanya saya tahu. Kenapa Makanya kalau saya kakak tanya. udah belajar,
Kenapa kakak kalau udah belajar bener banyak pendeta-pendeta yang mualaf tuh? Oh, kalau banyak pendeta yang mualaf, kenapa angka kalian menurun di Indonesia? Tadinya 90%, sekarang tinggal 70%. Data dari mana? Kamu mau saya tunjukin datanya? Yang jelas mayoritas Islam di Indonesia. Iya, tapi kan jumlah kalian selalu menurun. Tiap tahun. Ya, Itu enggak lah. ungkapan pemuka kamu sendiri loh. Jadi, kalau kamu bilang saya dapat hidayah, saya udah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Dan banyak dari kalian yang sudah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Giliran kamu kapan? Justru ini apa? Aku lagi berdoa semoga kakak dapat hidayah. Jangan terlalu Aku membenci pun Islam, Kak. berdoa, semoga kamu percaya kepada hidup. Aku pun berdoa, biar kamu jangan percaya sama yang mati dan tidak memberikan kepastian surga sama kamu. Saya nggak mau kamu dicuci dulu. Saya kasihan sama kamu. Saya nggak mau kamu dicuci dulu, gosong dulu, baru masuk neraka, baru masuk surga. Ya, Saya nggak mau melihat kamu di surga menyaksikan orang melakukan hal-hal yang bidadari-bidadari. Saya maunya kamu itu di surga yang kudus, yang tidak ada Waduh, Kak. perkawinan, yang tidak Kalau ada pendapat kakak kayak gitu kejahatan. salah Kak. Karena di surga itu nggak mudah didapetin Kak. Nggak kayak apa? Kayak di Kristen ada penebusan dosa. Karena dosa. Justru karena memang surga itu nggak bisa didapatkan orang berdosa, maka yang dari surga turun ke dunia untuk membawa manusia kepada surga. Itulah Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 22, 23, dan 24. Begitu. Makanya saya tawarin kamu, kalau kamu mau ke surga, kamu harus percaya sama yang datang dari surga. Karena yang nggak datang dari surga, itu nggak mungkin bisa pergi ke surga. Gitu. Pakai Jadi aku logika aja berdoa, Kak, pakai logika Kak. Karena dosa itu ditanggung sendiri Kak. Karena kan itu perbuatan kita. Kenapa harus ada yang nanggung? betul. Memang dosa itu ditanggung sendiri. Tapi upah dosa itu yang ditanggung sendiri itu membawa manusia nggak akan ada yang selamat. Makanya Tuhan kami datang ke dunia, Dia menanggung akibat kutuk dosa itu dengan mati di kayu salib, lalu turun ke dalam kerajaan maut. Dia memporak-porandakan kerajaan maut itu dan bangkit sebagai pemenang. Maka semua orang berdosa harus percaya kepada Yesus agar apa? Agar maut tidak lagi berkuasa atas dia, melainkan oleh karena Yesus yang telah menang atas maut, Tuhan Yesus dapat menyelamatkan mereka. Terus kalau di Kristen itu ada neraka nggak? Ada, neraka itu buat orang yang nggak mau percaya Yesus. Karena orang masuk neraka itu karena dosa-dosanya. Yohanes 8 ayat 24. Gitu. Jadi orang masuk neraka itu karena apa? Karena dosa-dosanya. Nah, karena semua orang berdosa pasti masuk neraka dong. Nah, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia bilang, aku turun kepada kerajaan maut agar aku menang di dalam kerajaan maut dengan mati, lalu bangkit sebagai pemenang, agar orang yang percaya kepadanya tidak lagi ditawan oleh maut itu. Berarti cukup percaya sama Yesus terus ditebus dosanya gitu. Jadi untuk Kamu apa? harus bukan percaya begitu aja, harus percaya sungguh-sungguh dan mengikuti perintah Yesus. Perintah Yesus apa? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, dan kasihilah musuhmu. Sama seperti saya menginjili kamu, itu saya sedang mengasihi kamu. Saya nggak mau kamu binasa. Gitu. Jadi orang yang mengaku percaya Yesus terus bebas berbuat dosa, berarti dia nggak percaya. Sama seperti kamu bilang aku sembuh, tapi kamu masih batuk-batuk, berarti kamu nggak sembuh dong. Kenapa? Karena nggak ada buktinya kalau kamu itu udah sembuh. Nah, orang mengaku percaya Yesus, tapi tidak berbuat baik, malah hidup berbuat dosa terus, itu berarti dia nggak percaya. Kalau memang dia sungguh-sungguh percaya, hidupnya akan baik, dia akan menjauhi dosa-dosa, meskipun dia kadang-kala jatuh dalam dosa. Ya itu pendapat kakak ya. Jadi kalau Ya, karena menurut memang pengajaran yang benar itu begitu. Makanya saya tanya kamu tadi, apa yang disempurnakan dari ajaran kami yang sudah sempurna itu? Konsepsi teologi kekristenan itu berdirinya itu bukan sejak Yesus lahir loh, tapi sejak zaman Adam. Kamu tahu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan janjikan kepada Adam? Bukan agama. Yang Tuhan janjikan kepada Adam apa? Mesias, anak laki-laki yang hanya datang dari perempuan.
Siapa anak laki-laki yang hanya datang dari perempuan kalau bukan Yesus? Artinya, Yesus itu dianggap sebagai Mesias, itu bukan pada waktu itu aja, tapi karena memang sudah penantian dari para nabi. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16, dikatakan hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Jadi Gitu. kalau gini Kak, jadi kalau Tuhannya Kristen itu di surga, terus yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah kan maha kuasa. Yesus kan mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan keilahiannya yang mati. Sama seperti begini, kalau kitab suci kamu saya bakar, apakah firman Allahmu terbakar? Kan enggak, kertasnya yang terbakar. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, firman Allah enggak mati. Yang mati apa? Kemanusiaannya. Karena Allah tuh enggak bisa mati, firman Allah enggak bisa mati. Sama seperti firman Allah kamu enggak bisa terbakar. Gitu. Itu gimana sih maksudnya? Seumpamanya nih Tuhannya itu disalib, terus yang mencabut nyawanya itu siapa gitu? Nggak ada, di kami tuh nggak ada cabut nyawa. Semua orang itu mati karena dosa. Gini, Tuhan kami tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Kalau di kamu kan Tuhan ciptakan, ditakdirkan untuk mati. Lalu nanti dimasukkan ke surga atau neraka begitu. Kami enggak. Semua orang mati itu karena dosa. Jadi Tuhan kami tuh nggak berdrama. Tuhan kami cipta manusia itu untuk hidup kekal. Tetapi dosa manusia itulah yang membuat dia mati. Jadi Tuhan kami nggak pernah menciptakan kami untuk mati. Kalau Tuhan kamu mungkin ciptakan kamu untuk mati. Nah pertanyaan saya, kalau dia menciptakan kamu untuk mati, untuk apa kamu diciptakan? Ya untuk ini, untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak beribadah kan berdosa, berarti dia menentang Tuhan gitu. Untuk beribadah, kenapa dia tidak ciptakan aja di sorga? Tidak usah ciptakan bumi kalau hanya untuk beribadah. Ya itu karena kan itu ujian manusia Kak. Siapa yang beriman, siapa yang nggak beriman gitu. Jadi kalau ada orang nggak beriman itu ditakdirkan nggak sama Tuhan? Iya, kita kan ini manusia cuma menjalankan takdir aja. Oke, kalau saya nggak percaya Tuhanmu, lalu saya dibuang ke neraka, itu kan karena takdir Tuhanmu. Berarti kenapa dia menyalahkan saya? Kalau begitu? Itu prioritas Tuhan Kak. Kita manusia nggak tahu, akal kita nggak nyampe. Oke, berarti saya bisa katakan Tuhan kamu otoriter dong. Iya, Tuhan memang mutlak, hak mutlak Tuhan itu karena dia pencipta. Itulah yang membuat saya nggak mau percaya sama Tuhan kamu. Saya mau percayanya kepada Tuhan yang penuh kasih, yang mengampuni, yang tidak otoriter. Saya nggak mau percaya kepada Tuhan yang menakdirkan orang lain untuk mati. Saya nggak mau percaya kepada Tuhan yang membuat orang mati. Ada orang masuk neraka, itu Tuhan udah takdirkan. Saya nggak mau percaya sama Tuhan yang seperti itu, jahat banget dia. Berarti Tuhan tuh jahat kalau begitu. Ya kalau kamu bilang itu apa? Itu sudah ditakdirkan, dia berdaulat, dia murka, berarti dia semena-mena dong sama manusia. Dia masukkan yang satu ke surga, dia masukkan yang satu ke neraka. Nah, saya nggak mau percaya kepada Tuhan. Karena itu, Kak, itu akal pikiran manusia. Kita nggak nyampe apa yang dimaksud Tuhan kita itu untuk apa. Itu karena untuk kebaikan kita umat manusia. Kalau kamu suka nggak? Kamu suka nggak kalau gurumu semena-mena sama kamu, mukul kamu, tampar kamu, gigit kamu? Kamu suka nggak sama guru yang seperti itu? Iya, kalau kita bersalah ya nggak masalah. Oh ya. Tapi kalau kita udah baik, masa dipukul? Nggak mungkin lah. Berarti kalau kamu jadi penjahat, kamu nggak perlu ini dong, nggak perlu bertobat dong. Soalnya kan Tuhan udah takdirin kamu begitu. Ya, walaupun itu takdir kan di Islam itu ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah itu maut, jodoh, sama rezeki Kak. Kalau yang lain sesuai dengan kita aja. Takdir bisa dirubah, sama takdir nggak bisa dirubah. Takdir itu apa sih artinya? Ketetapan Tuhan kan? Iya. Nah, berarti kalau ada takdir yang bisa diubah, ketetapan Tuhan yang bisa diubah, berarti kamu lebih hebat dong dari Tuhanmu. Sesuai gini Kak, sumpamanya ini hari ini kita ditakdirkan untuk kecelakaan, kemudian kita bersedekah, berbuat baik, berdoa, semoga kita hari ini diberi keselamatan gitu, bisa dirubah.
Oh, berarti kamu lebih hebat dari Tuhanmu dong. Kamu bisa merubah takdir yang sudah Tuhan tetapkan. Bukan gitu Kak, karena kita kan bermohon sama Allah juga, semoga hari ini diberi keselamatan, keluar dari rumah kita sudah berdoa semoga diberi keselamatan, jadi kecelakaan itu bisa dihindarkan gitu. Oke, berarti namanya bukan takdir. Karena takdir itu kan ketetapan. Tuhan menetapkannya kapan? Sebelum segala zaman atau kapan ditetapkannya? Sebelum kita dilahirkan sudah ditetapkan 3 takdir yang tidak dapat diubah, yaitu rezeki, jodoh, maut. Selain itu sesuai dengan amal kebaikan kita, bisa dengan bermohon kepada Allah bisa dirubah. Oke, kalau misalnya sebelum kamu dilahirkan, Tuhan menakdirkan kamu hari ini makan es krim. Kamu bisa nggak merubah itu? Iya, bisa. Loh, berarti pengetahuan Tuhan gagal dong? Kalau kita dikasih kebaikan, kenapa kita mau dirubah takdir? Kecuali Bukan. Maksud saya begini, kalau Tuhan tahu, pengetahuan Tuhan itu pasti nggak? Iya, pasti. Oke. Kalau Tuhan tahu kamu hari ini makan es krim, berarti harus kamu makan es krim kan hari ini? Gini loh Kak, maksud aku itu yang tidak bisa dirubah itu, takdir itu ada Oke. 3, Nggak apa-apa. jodoh, Ya, maut, lupakan aja sama untuk itu ya. Mungkin kamu perlu belajar lagi tentang iman kamu sendiri, tapi ya saya hanya memberitakan Injil buat kamu. Semoga kamu selalu diberkati oleh Tuhan. Kamu rendah hati, kamu dengan tulus, kamu berdoa gini sama Tuhan dalam doa kamu gini. Kamu bilang dalam hati kamu, Tuhan yang benar, datangilah aku. Kamu coba berdoa begitu tiap hari. Tapi kamu dengan hati yang tulus, jangan hati yang sombong, jangan Ya, hati yang congkak kalau gitu ya. Kakak ngajarin aku kayak gitu, Kakak juga ya berupaya dong. Minta di Iya, apa? aku udah berupaya. Aku pelajari kitab kamu loh. Aku pelajari hadis kamu loh. Gitu. Tapi aku selalu cinta sama Tuhan Yesus. Belajar otodidak atau sama ustadz atau apa gitu? Oh enggak, saya cari referensi aja. Banyak kok di Aduh online. Kak, karena kan kalau di Islam aja Kak perlu belajar sampai ke Turki segala macam. Kalau untuk ini apa, kita mengerti Al-Quran gitu Kak, nggak sembarangan gitu. Oh, jadi semua orang Indonesia harus pergi ke Turki belajar gitu. Guru-guru kami kayak kiai, ustadz itu rata-rata ilmunya udah Iya, mencapai di itu. Kristen, apologet Kristen ada yang banyak yang mantan Muslim. Dari mereka kita bisa belajar banyak gitu. Ada yang misalnya Pak Fendi Aceh ya, mereka banyak bisa belajar, terus banyak deh gitu. Aduh, Pendi Ada Aceh itu satu, ilmunya apa Kak? Di ini dulu diselidiki ilmu dia apa gitu. Murtad gara-gara apa gitu? Apakah gara-gara karena uang itu atau tadi dia tidak mau percaya sama Tuhan yang otoriter, Tuhan yang semena-mena, dia nggak mau percaya itu. Dia mau datang kepada Tuhan yang penuh belas kasih, yang menyayangi, yang mengampuni. Begitu, gitu ya. Jadi saya harap kamu Ya udah, semakin semoga ini ya belajar. Kak, sama-sama berdoa. Semoga aku doakan, semoga Kak Elia juga dapat hidayah gitu. Iya, amin. Dan Tuhan udah jawab itu, bahwa aku sudah diberi hidayah oleh Tuhan Yesus. Dan aku berdoa, kamu juga diberi hidayah oleh Tuhan yang sama. Oke? Oke, yaudah makasih ya. Aku turun dulu ya Kak. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Silakan call me on. Halo? Halo, Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? ya salam Kak Elia. Maaf Salam. mengganggu, ini ada pertanyaan ini. Ya. Saya pernah beribadah di salah satu denominasi gereja, terus mengajarkan tidak boleh berdoa kalau misalnya kita mengatakan ini urapi kami ya Tuhan, karena katanya pengurapan itu cuma 1 kali. Pengurapan itu cuma 1 kali. Ya, bagaimana tanggapan Kak Elia itu ya? Ya nggak salah toh, pengurapan Roh Kudus itu memang Roh Kudus mengurapi kita itu melalui baptisan, tetapi kan pengurapan yang kita maksud ini Tuhan urapi ketika kami berbicara. Ya para nabi pun memang diurapi sekali ketika ditabiskan, tetapi kemudian ketika mereka berbicara kan mereka diurapi oleh kuasa Tuhan. Nah hal yang sama kita lakukan, kita memang dibaptiskan sekali, tetapi ketika melakukan aktivitas iman yang melibatkan iman, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengurapi kita. Jadi apakah itu salah? Itu tidak salah. Karena bagaimanapun diurapi atau tidaknya kita, itu bergantung kepada kedaulatan Allah. Apakah ia mau mengurapi kita atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, kalau orang dengan rendah hati mau memberi dirinya dibaptiskan, maka secara otomatis sebagaimana janji Kristus, dia akan diurapi oleh Roh Kudus sebagai metra bagi dia untuk hidupnya.
begitu. Oh, iya. Ya, Oke, berarti kalau kita berdoa nggak ada salahnya ya Kak? Kalau nggak ada misalnya kita- salahnya. Oh, gitu ya. Oke, itu aja Kak. Kasih ya, Tuhan Oke. berkati. Ya, Tuhan berkati ya. 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 Jadi nggak apa-apa ya berdoa. Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Silakan Ridwan. Boleh bertanya, Boleh, silakan. Apa? di mana Yesus anggap dirinya Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Coba bacakan. Saya baca ya. Kamu dari agama? Islam. Salam toleransi bang. Oh, kamu Muslim ya? Oke. Yohanes 13 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh. Itu pengakuan Tuhan Yesus sendiri. Iya kak, makasih kak. Oke. Kamu bertobat ya, percaya Yesus ya. Karena kamu kalau mau hidup harus percaya sama Tuhan Yesus yang telah hidup. Oke? Ya oke, siap. Yap, semangat ya kamu ya. Percaya Yesus ya. Saya doain kamu Ridwan. Tuhan berkati kamu ya. Ya, saya tahu suaranya bergema. Mungkin device-nya enggak support. Istighfar doesn't support him. Yesus tuh utusan, naiklah kau. Kalau kau bilang dia utusan, biar belajar bareng kita. Silakan Miko. Tetap layar ya? Malam nggak? Ya, malam silakan. Saya mau tanya satu hal nih kak. Saya ada sedikit kekecewaan nih terkait gereja. Kepada siapa kamu kecewa? Terkait liturgi atau cara gereja menyampaikan ibadah itu tentang berkat yang nggak jelas gitu loh kak. Dan akhirnya sampai sekarang tuh saya lebih prefer ibadah sendiri sih kak. Apakah itu salah? Itu aja sih. Terima kasih. Apa yang salah di liturgi gerejamu? Tentang apa? Khotbahnya tentang persemakmuran gitu loh kak. Dan menurut gereja saya kemakmuran memang harus kamu tinggalkan. Tapi bukan berarti kamu tidak pergi ke gereja. Kamu harus mencari gereja yang benar. Kamu harus mencari gereja yang memberitakan Injil. Kalau gereja kamu kemakmuran, bukan berarti tidak ada gereja yang tidak benar. Boleh nggak saya ibadah sendiri di rumah? Boleh. Tapi kamu harus tetap tertanam agar di cover secara rohani melalui gereja. Tuhan itu menyelamatkan manusia itu melalui gereja. Karena Tuhan Yesus mendirikan gereja. Di atas imannya Petrus. Kamu perlu bersekutu, kamu perlu berdiakonia, berkoinonia, bermarturia melalui gereja. Kamu perlu dibimbing di sana, kamu perlu diajar di sana, dibentuk di sana, tumbuh dalam komunitas. Karena ada hal-hal yang terjadi dalam hidupmu yang gak bisa kamu selesaikan, tetapi orang lain sudah berhasil menyelesaikannya. Itu kamu temukan di dalam gereja. Jadi kalau memang kamu kecewa karena pengajarannya gereja-gereja kemakmuran, ya memang gereja kemakmuran harus ditinggalkan. Karena gereja kemakmuran itu Injilnya tidak ada, tapi dia mengatakan bahwa semua orang Kristen harus kaya, harus enak-enak, nggak boleh menderita, nggak boleh begini, serba materi semua begitu. Itu gereja seperti itu bukan hanya salah, tapi sesat. Jadi itu bagus kamu meninggalkan gereja seperti itu, tapi bukan berarti kamu tidak bersekutu dengan gereja yang benar. Jadi carilah gereja yang memang pengajarannya sehat, yang memberitakan Injil Kristus, dan juga menolong kamu di dalam beberapa kebutuhan rohani kamu, gitu, ya? Oke. Thank you kak. Oke, semangat selalu ya kamu ya. Jadi nggak boleh meninggalkan ibadah. Ada ayatnya, saya mau kasih kamu. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Ini buat kamu.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi semakin akhir zaman ini harusnya kita semakin rajin beribadah di gereja. Karena kita pertemuan ibadah itu jangan dihindari. Semakin zaman ini lama, semakin berakhir, kita harus semakin rajin mengikuti pertemuan ibadah. Tapi pertemuan ibadah yang benar, pengajarannya sehat, bukan seperti tadi, pengajaran kemakmuran. Itu tidak menyelamatkan, itu membinasakan. Gitu ya. Oke? Miko? Siap Kak. Ya, siap. Iya. Terima kasih Kak. Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi ya. Iya toh? Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi kan? Iya. Iya Kak. Tuh, kamu berjanji di hadapan 1.400 orang dan di hadapan Tuhan yang paling penting. Jadi kamu harus ke gereja. Kalau kamu nggak ada sesuatu yang mau diberi kepada gereja, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ke gereja itu kamu nggak harus memberi. Yang penting kamu memberi hatimu dulu buat Tuhan. Pemahaman iman yang benar sudah kamu dapatkan, kamu harus melakukan itu, gitu, ya. Oke? God bless you. Silakan Uwar meeting. Shalom Kak. Ya shalom, silakan. Kamu mau tanya apa? Gini Kak, aku masih anak SMK nih. Aku mau nanya. Apa itu? Jadi dari mana manusia dapat gambar Yesus? Itu aja. Melalui saksi mata yang hidup di jalan hidup. Yang melukiskan ikon-ikon pertama kali itu kan Lukas, Rasul Lukas. Memang nggak ada yang tahu wajah pastinya Tuhan Yesus seperti apa, karena waktu itu belum ada kamera, tapi ada lukis-lukisan melalui ikon-ikon yang sering ada di gereja ortodoks, sampai itu diwarisi sampai sekarang. Kemudian para pelukis-pelukis tersohor, misalnya Leonardo da Vinci, dia melukis Yesus dengan wajah bule. Pelukis dari Cina dia buat Yesus matanya sipit. Pelukis dari Jawa buat Yesus matanya dia pakai belangkon kayak orang Indonesia. Orang Afrika lukis Yesus kulitnya hitam, rambutnya keriting, gitu. Nggak ada yang tahu wajah pasti Tuhan Yesus seperti apa, tapi dia memang ada, gitu. Terus yang foto Tuhan Yesus sekarang itu benar atau tidak? Oh tidak, itu bukan foto Tuhan Yesus. Berarti gambaran Yesus sekarang bukan dia tuh yang sering dikasih-kasih di sosmed tuh? Bukan. Oh. Itu hanya penggambaran, hanya pendekatan, misalnya karena Tuhan Yesus itu orang Yahudi lalu dibuat wajahnya seperti Yahudi, bukan. Ini bukan itu. Tapi ada penemuan kain turin yang baru ditemukan yang adalah kain yang menutupi wajah Tuhan Yesus. Setelah diteliti, banyak para peneliti mengatakan bahwa itulah sketsa wajah Tuhan Yesus. Nanti kamu cari kain turin di Google, turin. Nah, kurang lebih wajah Tuhan Yesus itu seperti itu. Begitu. Oh. Terus Kak, kita kan bagi orang Kristen kan tidak diwajibkan pakai jilbab. Kenapa? Gak apa-apa, karena rambut perempuan adalah mahkota. Rambutmu itulah penutup kepalamu. Kenapa orang Islam harus wajib pakai jilbab? Oh, itu beda, itu Islam. Kita bukan Islam. Bukannya Islam sama Kristen itu sama, hanya ajarannya aja. Enggak, kita nggak pernah sama dengan Islam. Siapa bilang kita sama dengan Islam? Karena dalam perjanjian lama setauku sama dengan ajaran Islam juga Kak, kayak tentang Adam dan Hawa. Iman Islam itu baru ada di abad ke-7. Kita itu sudah ada dari abad pertama. Jarak kita dengan mereka itu 700 tahun. Jadi nggak pernah sama kita dengan mereka. Gitu. Jadi jangan sama-samakan Kristen dengan Islam. Kita nggak tahu mereka itu sumbernya dari mana, pengajaran dari mana, karena mereka tidak lahir dari bangsa Israel. Mereka lahirnya dari bangsa Arab. Kita nggak ada hubungan dengan Arab. Gitu, ya. Oh, boleh nanya lagi Kak? Ya, satu lagi ya. Kita mau lanjut yang lain. Ya, satu lagi.
Aku dengar-dengar dari teman-teman kalau Mekah itu sama kayak gereja. Ya, gereja. Apakah benar Mekah itu gereja? Mekah itu gereja, ya mungkin Mekah itu tempat ibadahnya mereka, orang Muslim, gereja tempat ibadahnya kita. Mungkin samanya dalam hal itu. Kalau yang lain-lain saya pikir nggak ada yang sama. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Ya, oke. Shalom. Salam. Jadi baik Kak, aku mau nanya, Silakan. kenapa antara Kristen sama Katolik, kenapa dari pihak Kristen tidak mengakui Bunda Maria itu sebagai yang mengandung Tuhan Yesus dan melahirkan? Pertanyaanmu salah. Tidak ada orang Protestan tidak mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Yesus. Maksudnya mereka tidak apa ya? Kami tidak melakukan sebagaimana orang Katolik memperlakukan Bunda Maria. Kami mengakui Bunda Maria sebagai bundanya Yesus Kristus. Dia sebagai wanita yang terpilih dari semua wanita, ibu yang luar biasa, penggenapan dari tabut perjanjian lama. Kami mengakui itu. Cuma kami tidak melakukan, orang Protestan itu tidak melakukan apa yang dilakukan Katolik kepada Bunda Maria. Dalam hal ini misalnya dalam ibadah selalu menguatkan untuk berdevosi. Ya meskipun saya Protestan, bagi saya devosi itu tidak masalah. Karena bukan berdoa kepada tetapi berdoa bersama. Jadi seperti mengajak para kudus yang sudah di surga untuk berdoa bersama kita kepada Allah. Bukan kemudian mereka dituhankan ya. Kadang itu mungkin misunderstanding orang Protestan kepada Katolik dalam hal itu. Karena begini Kak, karena berdasarkan pengalaman waktu dulu masih sekolah, sering berdebat sama teman-teman. Mereka bilang, kenapa kamu selalu menghormati Bunda Maria? Jadi jawaban waktu itu saya umpamakan dengan begini Kak, kata-katanya aku begini, ya, kamu percaya Tuhan Yesus terus ibunya kamu tidak menghormati, gimana? Padahal dia lahir dari Bunda Maria. Itu aja mereka masih belum ada jawaban yang benar-benar mereka kasih ke kita. Terus saya bilang lagi, kenapa kalau begitu begini, bendera merah putih dia itu kain, tapi kenapa setiap hari kalau misalkan apel kita menghormati dia, angkat tangan kita menghormati bendera itu, padahal dia itu loh kain loh. Ya sebenarnya gereja itu menghormati Maria. Semua gereja itu menghormati Maria. Kalau ada gereja yang tidak mengakui Maria itu bukan gereja yang benar. Cuma dogma gereja Katolik tentang Maria itu tidak diterima oleh orang Protestan. Misalnya Maria Immaculata itu tidak diterima Ortodoks dan tidak diterima oleh Protestan. Gereja Katolik mengatakan Bunda Maria dikandung tanpa dosa. Itu tidak dipercaya oleh Ortodoks dan tidak dipercaya oleh Protestan. Misalnya begitu, ya. Jadi dalam hal itu, ya memang orang Protestan dan orang Ortodoks itu berbeda pandangan dengan orang Katolik dalam hal itu. Immaculata dia dikandung tanpa dosa dan kemudian ditafsirkan sebagai Ratu Surga. Nah itu tidak pernah diikuti penafsirannya, pemahaman gereja Katolik itu tidak pernah diikuti oleh gereja Protestan dan juga gereja-gereja yang lain gitu. Cuma kalau dikatakan dihormati, semua tokoh Alkitab tuh harus dihormati, apalagi Bunda Maria.